Jadikan film ini sebagai landasan untuk Anda melakukan penghukuman, karena banyak orang yang akan makin paham bahwa memang telah terjadi kecurangan yang luar biasa sehingga pemilu ini tidak bisa dianggap baik-baik saja. Film ini dianggap akan mampu mendidik publik betapa curangnya pemilu kita dan bagaimana politisi telah mempermainkan publik pemilih hanya untuk memenangkan kepentingan mereka. Kecurangan ini jangan didiamkan atas nama kelancaran pemilu. Ini sama seperti buku Nassim Taleb tuh, The The Black Swan itu, apa namanya, angsa hitam. Jadi semua orang kaget tiba-tiba kok ada angsa warna hitam gitu kan, karena semua orang percaya angsa itu putih. Jadi ini juga yang menyebabkan kita membayangkan bahwa ya semua optimisme, semua janji Bapilu, KPU segala macam untuk jurdil, termasuk janji Jokowi segala macam, akhirnya dibatalkan oleh Dirty Vote ini, oleh sebuah film yang memang kontroversial, tetapi justru itu yang membuat kita mengerti bahwa ada hal yang didesain secara curang, bahwa kemudian itu jadi olok-olok orang atau ada yang bela, ada yang merasa baper, itu soal lain, tetapi ada niat kita untuk menegur. Jadi sebetulnya Dirty Vote ini ada teguran terhadap Jokowi sebetulnya. Ya, ya. Kalau kita sebut ini adalah semacam akumulasi kemarahan karena dikumpulkan ya dari berbagai kecurangan, dari laporan investigasi media dan sebagainya, fakta-fakta di lapangan dikumpulkan di situ, dijahit dan kemudian diberi narasi oleh 3 orang pakar hukum tata negara begitu. Iya tentu Uceng, Arifin Mokhtar, Ferry Amsari, ini orang-orang dari kekuasaan yang berkali-kali disodorkan proposal jadi menteri lah, jadi dirjen atau jadi apalah. Nanti kan teman saya ini, ya memang teman saya, berupaya untuk memberi diferensiasi di dalam pandangan publik tentang pemilu. Nah, satu cara adalah dengan membuat film yang ada narasinya tuh. Kan Ferry, Bibi, Uceng itu kan setiap hari mondar-mandir di Mahkamah Konstitusi jadi saksi ahli lah, atau jadi ahli, jadi komentator soal-soal hukum tata negara. Nah, ini akumulasi dari pengetahuan mereka tentang teori dan data yang mereka peroleh. Jadi ini hasil riset sebetulnya, apalagi Dandi yang dari Watch Dokumentasi ya. ini, yang memenangkan, dia kan Dandi berkali-kali menang karena film dokumenter, yang dulu juga dihajar sama Luhut karena ya film-film dia yang selalu kritik terhadap lingkungan dan terhadap politik sebetulnya. Dan diakui secara internasional, kan berkali-kali Dandi dapat award dari dunia internasional, dunia film, dunia jurnalistik, dapat Maksa Saya Award yang sangat terkenal dari Filipina, dari macam-macam lah. Jadi reputasi Dandi itu tentu dipertaruhkan di situ tuh, termasuk reputasi Bivitri, Ferry dan Uceng.